Wankawan TV1. Kita sepakat untuk mendorong dan meminta HMSK. Teman-teman media yang kami hormati, kita berkoordinasi dengan panggung yang ada di belakang atau 3. Sambil mereka mau menutup acara, maka kami minta ini ada doorstop para tokoh ini untuk memberikan keterangan mengapa kita turun dengan serius pada hari ini. Dan kita tahu bahwa sejak tanggal 1, 2, 3, 4, dan ini 5 persidangan tetap berjalan, maka kita semua memberi dukungan. Oleh karena itu kami akan para tokoh memberikan komentarnya sedikit saja, 3 menit, karena mungkin setelah selesai kita akan lagi memulai acara di panggung. Pertama kami mohon kepada Pak Narko dulu untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Bapak Ibu sekalian, kehadiran kami sore ini di tempat ini dengan tujuan pertama memberikan dukungan moral kepada para lawyer dari Timnas 01 maupun 03 yang sekarang sedang bersidang di Mahkamah Konstitusi. Nah, kami mau mengingatkan kepada para tim bahwa rakyat bersama, rakyat mendukung. Kita berharap Timnas 01 maupun 03 dapat bekerja dengan teliti, berani mengatakan yang benar dan yang salah dengan jujur. Kemudian kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, ketahuilah ada itu punya predikat wakil Tuhan di dunia. Karena itu bekerjalah secara jujur, adil dan profesional. Jangan tipu-tipu, jangan bikin pengadilan jadilan. Rakyat tidak mudah dan tidak tuli melihat situasi yang sedang terjadi di sini, di mana rezim pemerintahan Jokowi ini tidak terlalu biadab mengkhianati rakyat. Dengan semua aparat yang digunakan itu adalah pengkhianat. Ya, mau itu ASN, mau itu Polri, mau itu TNI dan lain-lain yang mendukung menggugurkan pemerintahan Jokowi itu sama dengan pengkhianat rakyat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini dapat mengingatkan itu untuk kembali kepada tugas pokok yang sebenarnya. Sekian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ditutup, apa harapan terhadap Hakim MK terhadap sidang-sidang ini kita rakyat? Harapan saya, Hakim MK bekerja jujur, adil, profesional. Jangan main dagelan, jangan tipu-tipu rakyat. Saya nggak usah mengatakan, kalau udah bekerja seperti itu pasti gugatan dimenangkan. Kalau hakim mau bekerja jujur, profesional dan adil, pasti tuntutan yang dilakukan oleh Timnas 01 dan 03 dipenuhi atau dimenangkan. Pasti itu. Kalau tidak, berarti ada yang tidak benar. Dan perlu saya ingatkan juga pada kesempatan ini pada hakim, Anda dicatat sejarah positif atau negatif, Anda akan tanggung risikonya termasuk keturunan Anda, mau positif atau negatif. Itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Oke, teman media sabar, masih ada beberapa yang harus melakukan pekerjaan. Kami serahkan pada Bapak Marwan. Mungkin sedikit saja pelan-pelan. Ya, terima kasih Om Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira kita sudah sama-sama paham, kita memang menurut konstitusi adalah negara hukum. Semua pelaksanaan atau penyelenggaraan negara itu ada aturannya, termasuk misalnya tentang pilpres dan peran dari pimpinan eksekutif yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, ternyata aturan itu oleh Joko Widodo dikangkangi begitu saja. Hukum sudah tidak dianggap oleh Jokowi, ada di bawah kaki dari Jokowi dan para menteri-menterinya dan juga partai-partai pendukungnya. Sehingga kalau kita bicara pemilu curang, kita menggugat KPU itu bagian dari Joko Widodo. Kita lapor ke Bawaslu tidak akan melakukan apa-apa karena berada di bawah kendali Joko Widodo.
Begitu juga kalau ada temuan yang disampaikan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti oleh polisi, Polri misalnya, itu juga omong kosong, tidak akan ada kelanjutan. Lalu kita berharap ada angket di DPR. Ternyata DPR, pimpinan-pimpinan partainya, semuanya juga sudah takluk di bawah tekanan penyanderaan oleh Joko Widodo. Artinya memang pimpinan otoriter NKRI ini, yaitu Joko Widodo, sudah berada di atas hukum. Tadi saya sebut ini sebagai negara hukum, itu tidak berlaku bagi Joko Widodo. Semuanya sudah ada di bawah kendali Joko Widodo. DPR pun sudah dikendalikan oleh Joko Widodo, sehingga kalau kita berharap kepada angket pemilu curang, kelihatannya itu akan semakin jauh dari kenyataan. Nah, tinggal sekarang ada dua pilihan. Pertama itu kita meminta supaya MK menggunakan otoritas dan amanat konstitusi yang diemban, yaitu bagaimana hukum konstitusi ditegakkan, bahwa telah terjadi pelanggaran masif ya, atau TSM, terstruktur, sistematis, dan masif oleh Joko Widodo, itu sudah semakin nyata dari berbagai saksi dan penjelasan yang dilakukan oleh paslon 1 dan 3 dan saksi-saksi ahli yang didatangkan. Kejahatan Joko Widodo itu sudah semakin nyata. Tinggal sekarang harapan yang tersisa dua itu, yaitu dari putusan MK dan nanti harapan terakhir adalah perlawanan rakyat. Nah, kita melakukan ini dalam rangka merintis berharap bahwa people power itu akhirnya tidak terjadi, karena MK putusannya itu pro kepada hukum, keadilan, demokrasi, dan konstitusi. Kalau itu tidak terjadi, mereka takut kepada Joko Widodo, takut kepada Cina yang coba memanggil, dan saya kira juga menekan MK untuk memanggil Prabowo ke Cina. Itu saya kira bagian dari upaya Cina untuk mengendalikan dan mengalahkan apa yang sekarang sedang kita gugat di Mahkamah Konstitusi. Tapi terlepas dari itu semua, kembali kita ingatkan hakim-hakim MK itu untuk menggunakan hati nurani, berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika, berpegang kepada prinsip-prinsip moral agama, sehingga dengan begitu hakim-hakim MK itu bisa secara independen memutuskan bahwa telah terjadi kecurangan dalam Pilpres 2024 secara TSM, dan karena itu putusan MK salah satu yang kita tuntut adalah mendiskualifikasi yang namanya Prabowo dan Gibran. Diskualifikasi, harus didiskualifikasi, harus dieliminasi. Dan untuk itu kita berharap nanti akan ada pemilu atau Pilpres ulang yang tanpa melibatkan paslon 2. Saya kira yang akan kita tuntut kepada hakim-hakim MK untuk independen, tidak takut kepada tekanan-tekanan dari rezim Jokowi, termasuk juga dari Cina. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini kita hanya mengisi dalam ini. Nanti para tokoh ini tetap kita minta untuk bicara di panggung, karena kita sedang berbagian waktu dengan panggung di belakang. Oleh karenanya kami mohon para pembicara ini untuk singkat saja inti dari yang kita harapkan dari hasil kajian. Saya sudah ada di belakang Pak singa panggung dari Bandung, Bapak Rizal Fadila, guru kita, silakan. Terima kasih Pak Mursalim. Saudara-saudara sekalian, seperjuangan, kita datang ke sini kembali ke MK.
Ini adalah situasi perang. Ini situasi perang. Perang antara pembela konstitusi melawan perusak konstitusi. Perang melawan pendukung konstitusi, melawan pengkhianat konstitusi. Dan kita semua berada di sini untuk sama-sama berada dalam barisan pendukung konstitusi, pembela konstitusi, untuk mengalahkan para pengkhianat konstitusi, perusak konstitusi. Saya kira ini inti utama kehadiran kita. Kemudian bahwa Mahkamah Konstitusi harus menjadi bagian terdepan dalam proses peperangan membela konstitusi ini. Inilah tuntutan kita, dan pembuktian atas keberhasilan membela konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, karena pasangan Prabowo Gibran adalah produk dari pengkhianatan konstitusi dan perusakan konstitusi Republik Indonesia. Kalau saja nanti tidak melakukan pendiskualifikasian Prabowo Gibran, kita masih tetap melakukan aksi yang kontinu 3, 5, 19, 22, bahkan nanti tanggal 1 Mei bersama-sama dengan buruh kita akan melakukan aksi besar-besaran. My Day Revolution, itu tagline-nya. Buruh itu akan berjuang nanti tanggal 1 adalah My Day Revolution. Berarti kita semua berada di barisan itu untuk melakukan perubahan yang mendasar dari negeri ini, karena telah diinjak-injak hak-hak asasi rakyat, telah diinjak demokrasi, kedaulatan rakyat oleh rezim Jokowi. Turunkan Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi dan keluarganya. Karena dinasti nepotisme adalah kejahatan politik yang besar, dan Jokowi sudah merasa pede untuk mampu membangun politik dinasti atau nepotisme. Lawan, hancurkan Jokowi dan keluarganya, karena itu adalah pelanggaran hukum dan perusakan, pengkhianatan demokrasi, pengkhianatan konstitusi. Insya Allah kita akan menang, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan kezaliman akan kita kalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. One Kawan TV 1